Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anzani. Bagi yang belum tahu, tak kenal maka tak sayang. Jadi biar disayang, marilah kita berkenalan. Oke, ini hari Jumat, penghujung weekdays, yang dimana besok itu Sabtu Minggu, weekend. Saatnya kita santai-santai, refreshing, recharge lagi energi kita, mood kita, biar Senin minggu depan kita udah bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya. Nah, saya yakin banget nih, mostly teman-teman yang ada di sini pasti udah ngelis kan drakor apa saja yang bakal ditonton besok weekend gitu. Karena menurut saya pribadi, drama Korea itu adalah suatu problematika dalam hidup saya karena bener-bener entertaining, but make me drowning, forget everything. Menurut saya, drama Korea itu adalah prokrastinasinya saya. Di sini ada nggak teman-teman yang tahu apa sih prokrastinasi itu? Nanti saya transfer GoPay 50.000. Oke? Oke, kakak yang ada di ujung boleh yang pakai baju hijau. Betul banget. Prokrastinasi itu adalah suatu kegiatan yang dimana kita tuh menunda-nunda pekerjaan atau tugas-tugas yang kita tahu itu wajib untuk dilakuin, dan kalau misalnya kita melakukan prokrastinasi itu, kita tahu bahwa dampak negatif yang ada yang bakal datang ke kita gitu. Ini dampak negatif dari prokrastinasi itu sendiri. Misalnya kita diomelin sama guru, sama dosen karena misalnya kita nggak ngerjain tugas, atau misalnya kita besoknya ini pengen presentasi tapi kita lupa bawa equipment presentasi kita untuk teman-teman yang udah kerja, terus kita akhirnya diomelin sama atasan. Jadi logikanya manusia itu pastinya nggak pengen dong mendapatkan dampak-dampak negatif itu. That's why saya di sini buat ngajak teman-teman semua, yuk kita semua lawan prokrastinasi. Tapi gimana caranya? Gimana caranya biar kita bisa menghindari prokrastinasi itu sendiri? Oke, yang pertama, set your goals. Karena dengan kita menetapkan tujuan kita udah ngeset nih goals kita apa, otomatis kita nggak akan kehilangan arah dan kita akan terus termotivasi untuk nge-reach goals kita. Jangan sampai kita ngelakuin sesuatu itu tanpa tujuan, karena pastinya dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita, pastinya itu kita akan ngerasain yang namanya bosen, jenuh, males. Tapi kalau kita udah punya tujuan yang terpatri di otak kita, yang selalu kita ingat, otomatis insya Allah kita akan termotivasi untuk nge-reach dari tujuan itu sendiri. Nah, berangkat dari cerita saya dari kecil memang tipenya itu banci tampil gitu. Anaknya tuh suka di panggung gitu, suka dilihat, suka terlihat gitu, suka tampil. Nah, saya pingin waktu itu ikutan gadis sampul, cuman sama orang tua saya masih nggak dibolehin lah. Seiring berjalannya waktu, saya tahu nih kalau misalnya ada pigeon lain yang lebih ayu dan lebih terlihat cantik juga pintar di waktu yang bersamaan gitu kan, yaitu Abang None Jakarta Selatan gitu. Nah, saya mengandai-andai sampai di tahun 2019 kemarin saya dapat kesempatan untuk ikut ajang pemilihan menjadi Abang None buku, tapi ini bukan Abang None pariwisata tapi Abang None buku Jakarta Selatan tahun 2019 waktu itu. Kemudian akhirnya saya mulai dari situ. Saya ngeset goal saya adalah menjadi finalis None Buku Jakarta Selatan tahun 2019 kemarin. Nah, teman-teman yang di sini yang udah bekerja bisa juga, ayo kita rame-rame. Misalnya goalsnya adalah, biasanya teman-teman yang udah kerja tuh pingin punya rumah sendiri. Untuk teman-teman yang masih kuliah, kita set goalsnya itu misalnya pingin punya predikat cum laude pas lulus nanti. Oke, kita udah sama-sama ngeset goals semuanya. Setelah teman-teman udah ngeset goals masing-masing, yang kedua, tentukan deadline dari goals tersebut. Kayak waktu itu saya untuk menjadi finalis None Buku Jakarta Selatan tahun 2019, which is goal saya harus mengikuti audisi. Dan caranya biar bisa kayak gitu adalah saya set deadline penutupan pendaftaran itu kapan ya? Nah, untuk temen-temen yang goalsnya pingin punya rumah sendiri, tentu ini misalnya tahun 2023, sekarang tahun 2021, 2 tahun lagi saya bisa punya rumah sendiri. Untuk temen-temen yang masih kuliah, yang tadi goalsnya itu pingin punya predikat cum laude saat nanti lulus, misalnya deadline-nya itu tahun depan 2022
2002 awal tahun depan saya udah bisa punya predikat cum laude waktu lulus, kayak gitu. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan untuk biar kita bisa menghindari prokrastinasi adalah menyusun nih kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk goals kita biar bisa kita capai gitu. Kayak waktu itu waktu pemilihan Abang None kemarin itu saya nulisin, nyatetin. Yang pertama saya lakukan adalah saya milih outfit untuk wawancara. Saya milih bagaimana cara berpakaian saya, make up saya nanti bagaimana, tatanan rambut saya seperti apa. Kemudian saya belajar pengetahuan tentang Jakarta, karena saya Bang None buku, tentang buku bagaimana. Kemudian juga karena nanti abis interview ada tahap yang dinamakan unjuk bakat, saya harus mikirin konsep unjuk bakat seperti apa yang menarik dan unik agar saya bisa mencapai goal saya menjadi finalis None Buku Jakarta Selatan, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tadi goalsnya itu pengen punya rumah sendiri, ya apa? Karena dapat income tiap bulan yang stabil, nabung. Kemudian apa? Misalnya bisnis online atau misalnya ikut forum atau grup diskusi bagaimana caranya belajar saham gitu. Biar bisa selain dapat informasi tentang bagaimana bisa nabung saham, biar lebih banyak mendapatkan income lagi, juga bisa bersosialisasi sama orang baru, ketemu sama teman-teman baru, relasi baru, begitu. Nah, untuk teman-teman yang goalsnya tadi pengen cum laude nih, pengen cum laude di awal tahun 2022 gitu, lulus dengan predikat cum laude, itu bisa ngelis nih apa yang harus saya lakukan. Yang pertama apa? Kerjain tugas dengan benar dan tepat waktu gitu kan. Kayak ya udah kerjain, terus habis itu juga magang set nih, misalnya di sekarang bulan Januari, bulan Maret saya udah mulai magang, terus kemudian awal bulan Juni saya laporan magangnya harus sudah selesai, terus misalnya bulan Agustus saya harus udah sidang, kayak gitu. Jadi kayak kalian bikin daftarnya, listnya apa aja yang harus kalian lakukan biar kalian bisa tercapai goals kalian itu. Kemudian bisa juga dilakukan untuk teman-teman yang masih berkuliah, bisa sama temen segeng atau temen sekelompoknya gitu kan, lomba nih ujian minggu depan misalnya yang nilainya paling tinggi kita traktir makan bakso seminggu misalnya, kayak gitu, PT-PT. Jadi kayak ada rasa semangat untuk melakukan pembelajaran, untuk ngelakuin tugas dan lain-lain seperti itu. Kemudian kan juga kalau misalnya teman-teman mengerjakan tugas dengan benar, otomatis kan dosen gak bakal ngomel-ngomel, which is kalian pasti feel safe kan, kayak bakal merasa aman karena gak bakal ada yang ngomelin, seperti itu. Terus habis itu yang keempat, yang terakhir, dari semua hal yang udah kalian list, yang udah kalian catat nih, kegiatan-kegiatan apa sih yang kalian pengen lakuin biar goals kalian tercapai, itu adalah dengan kerjain dari yang paling mudah dulu. Oke. Kayak waktu saya kerjain yang paling mudah, yaitu dari milih nih outfit. Karena kan milih outfit kan seru gitu kan, kayak easy dan menyenangkan gitu. Dan make upnya seperti apa, saya pilih yang cetar karena seorang none, tatanan rambutnya saya cepol biar mirip none juga. Kemudian baru deh saya mikirin untuk bagaimana nanti konsep unjuk bakat saya akan seperti apa. Kemudian baru yang terakhir saya belajar mengenai pengetahuan tentang kejakartaan, tentang budaya Betawi. Nah, untuk teman-teman yang goalsnya tadi adalah pingin punya rumah, yang paling mudah itu adalah yang pastinya nabung dari hasil income kita sendiri. Karena apa? Karena kan ya udah pasti kita dapetin gitu kan, kita sisihin aja tabungan kita. Yang kedua yaitu baru ikut grup atau forum yang bisa bikin kita ketemu sama orang-orang baru, belajar tentang bagaimana sih menabung saham gitu agar bisa mendapatkan income yang lebih lagi. Kemudian yang terakhir baru buka bisnis untuk pendapatan tambahan. Nah, untuk teman-teman yang berkuliah bisa dengan cara kerjain tugas kuliah kita yang paling mudah, yang paling gampang bisa kita kerjain. Kemudian baru yang paling susah, seperti itu. Nah, itu dia 4 cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari prokrastinasi. This is my story about fight procrastination, dan gue mau ngajak kalian semua untuk yuk
kita rame-rame jangan ngelakuin prokrastinasi lagi, karena bener-bener akibatnya buruk banget buat kita dan nggak worth it itu, nggak berguna banget buat kita. Saya Mutia Anzani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.